Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini penjabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi SHMSE dengan didampingi penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumsel, Nyonya Meiza Ellen Setiadi SE menghadiri serta melakukan pelantikan untuk penjabat Wali Kota Pagar Alam dan penjabat Wali Kota Lubuk Linggau, serta penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan penjabat Wali Kota Prabu Mulih dan penjabat Bupati Empat Lawang. Dan juga, penjabat Ketua TPPKK Provinsi Sumsel melakukan pelantikan untuk penjabat Ketua TPPKK Kota Pagar Alam dan penjabat Ketua TAPI-PKK Kota Lubuk Linggau, serta penyerahan surat keputusan perpanjangan penjabat Ketua TAPI-PKK Kota Prabu Mulih dan penjabat Ketua TPPKK Kabupaten Empat Lawang. Adapun kegiatan ini sendiri dihadiri juga oleh Pelaksana Tugas Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel, Kepala Pelaksana Harian Biro Umum dan Pelengkapan Setda Provinsi Sumsel, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel, para organisasi perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel, dan undangan lainnya dari masing-masing penjabat baik yang baru dilantik ataupun perpanjangan jabatan, dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di Gria Agung Palembang, Sabtu tanggal 21 September tahun 2024. Menurut penjabat Wali Kota Pagar Alam Dr. Andes Nelson Firdaus MM, hari ini saya resmi dilantik sebagai penjabat Wali Kota Pagar Alam oleh penjabat Gubernur Sumsel. Sesuai dengan instruksi dari penjabat Gubernur Sumsel tadi, selesai dari pelantikan ini kami langsung turun ke lapangan serta langsung berkoordinasi dengan seluruh Forkopimda yang ada di Kota Pagar Alam, ungkapnya. Begitu juga penjabat Wali Kota Lubuk Linggau Dr. Andes Haji Koimudin SHMM, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Sumsel yang telah mempercayakan kami untuk memberikan amanah untuk menjadi penjabat Wali Kota Lubuk Linggau dan penjabat pelayannya masyarakat di Lubuk Linggau, katanya. Serta penyerahan surat jabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Empat Lawang pagi ini, Sabtu 21 September 2024. Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah atas rahmat dan taufiknya. Pada hari ini Sabtu, tanggal 21 September 2024, saya, penjabat Gubernur Sumatera Selatan, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik saudara Dr. Andes Nelson Firdaus MM sebagai penjabat Wali Kota Pagar Alam. Saudara Dr. Andes Haji Koimudin SHMM sebagai penjabat Wali Kota Lubuk Linggau. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3.3733 tahun 2024, nomor 100.2.1.3.3734 tahun 2024, tanggal 18 September 2024. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Selanjutnya, Ini apa perlu ucapan selamat ini? Yo, ucapan selamat. selanjutnya Forkopimda. 1, 2, 3. Selanjutnya kami undang pejabat wali kota Prabu Muli beserta ibu dan 2, 3. Hari ini kita melaksanakan pelaksanaan dari arahan Presiden melalui keputusan Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Pertama adalah mengenai pelantikan pejabat pagar alam dan pejabat lubuk linggau. Yang kemudian menyerahkan SK perpanjangan jabatan untuk Bupati Empat Lawang dan Prabu Muli. Jadi hari ini untuk wali kota Pagar Alam yang sebelumnya saudara Serta, kemudian digantikan dengan saudara Nelson, kemudian untuk Pak Rizko digantikan dengan Pak Koyimudin, sedangkan Pak Fauzan dan Pak Elman tetap. Dan hari ini adalah perpanjangan karena sudah 1 tahun ya masing-masing menjabat, dan hari ini sudah dilakukan perpanjangan SK-nya. Jadi saya sebagai pejabat gubernur mengingatkan ada pekerjaan yang sudah harus di depan mata dan sudah dilaksanakan dan harus segera dilakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan pilkada serentak yang besok sudah dimulai secara formalnya untuk penetapan calon, dan sekaligus juga adalah pelaksanaan pemilu damai, kampanye pemilu damai. Yang kedua, tentu kami mengingatkan sebagai pejabat di Sumatera Selatan, mengingatkan seluruh pejabat dan bupati wali kota untuk tetap melaksanakan dan mengingatkan seluruh ASN yang ada di Sumatera Selatan untuk menjaga netralitas. Dan ketiga, berkaitan dengan hal ini agar pelaksanaan pilkada berjalan baik dan lancar, melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan instansi dan kementerian lembaga terkait, terutama di basis masing-masing ada Forkompindanya masing-masing, untuk dilakukan koordinasi sebaik-baiknya. Dan kalau dalam hal terdapat persoalan, segera dibahas di tingkat kota atau kabupaten masing-masing. Dalam hal tidak dapat diselesaikan, saya sebagai kewenangan dari pemerintah pusat untuk segera melaporkan kepada saya sebagai pejabat untuk diambil langkah-langkah penyelesaiannya. Dan insya Allah tadi juga saya dapat informasikan kepada saudara sekalian, kami tadi juga sudah melakukan rapat evaluasi persiapan terhadap pelaksanaan pilkada di Sumatera Selatan dengan Forkompinda Provinsi Sumatera Selatan. Tadi hadir Ibu Ketua DPRD, hadir juga Pangdam, kemudian hadir Ketua KPU, kemudian Kapinda, dan yang lainnya diwakili oleh masing-masing instansi dari Polda, dari Kejaksaan, dan Manut, dan lain sebagainya. Insya Allah dari laporan yang ada,
situasi masih aman terkendali dan insya Allah pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar nantinya. KPU akan segera menetapkan daftar calon pemilih dan kemudian besok akan lakukan penetapan calon sekaligus nanti pengundian peserta, nomor urut peserta. Insya Allah ini semua sudah dapat dilakukan dan disiapkan antisipasi dalam hal terdapat gejolak di masyarakat. Tentu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa menjaga pelaksanaan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Kompetisi tetap berjalan, persaingan tetap berjalan. Tentu kita adalah keluarga dengan tetap membuat suasana sejuk, damai dan lain sebagainya, sehingga kita dapat memilih pemimpin yang betul-betul diharapkan dapat membangun di Sumatera Selatan, baik tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota masing-masing. Kemudian saya juga mengingatkan berbagai program yang telah ada dapat dilanjutkan oleh para pemimpin masing-masing. Kemudian juga mengingatkan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap berbagai program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi ini juga menjadi bagian nanti evaluasi yang harus segera dilakukan pelaksanaannya oleh para pejabat yang telah tadi dilantik dan diperpanjang jabatannya. Saya rasa itu hal-hal yang pokok yang dapat kita sampaikan kepada teman-teman media. Harapan sekali lagi teman-teman media dapat juga mendukung upaya-upaya kita untuk menciptakan suasana pemilu damai dan sejuk. Insya Allah kita adalah keluarga di Sumatera Selatan. Demikian ya.